Dia dan aku berbeda, Bos. Enggak, Anda. Berbeda, Bos. Anda yakin dulu, dia sama aku berbeda ya? Iya, itu ada di kitab Anda. Dia dan aku Di itu dalam berbeda. satu kalimat, di dalam satu kalimat, jika ada kata dia dan kata aku, itu berarti berbeda. Berbeda. Satu kalimat ya. Kunci ya, satu kalimat ya. Oke, kunci ya satu kalimat. Dia bilang berbeda. Kita lihat, dia ini waras atau tidak? Coba Anda baca. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya Allah lah domir goib, di situ yang disembunyikan oleh Allah. Hanya dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu domir goib, Bos. Dia itu domir goib. Allah mengatakan domir goib kepada Allah. Itu domir goib. Sesuatu yang tersembunyi tidak dilihat dia. Iya. Domir goib. Dia Iya, emang iya. 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 Ini. Makanya Muslim kalau tidak menunjukkan kebodohannya ada dua, dia mulai menunjukkan kegilaannya. Mana ada di situ Ini domirnya- kata-kata domir dan apa nih? aku dan dia. Nggak ada kalimat dan Ini. pemisah, nggak ada. Ya udah, Nggak ini ada. apa? Ini Tadi kan apa? ujungnya itu Ini pertanyaannya siapa nih? dia dan aku. Ini siapa? Iya kan? Iya. Ini kunya siapa nih? Kunya. Dengerin. Itu kan ada kalimat Iya. pemisah dia dan Iya. dan aku. Iya. Ada dua. Kunya. Kalau misalkan satu Oke. kalimat itu nggak ada dan, Kunya Bos. ada. Nggak ada dan. Nggak ada dan. Nggak, Nggak kunya ada ada. dan. Nggak ada dan. Ini kunya siapa? Kunya Dia siapa? Allah yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, maka hendaklah kamu menyembah kepadaku. Itu berbicara kepada Allah. Kunya Iya, siapa? itu kan nggak pakai dan aku dan dia. Anda Ya, harus punya siapa? cermat dong konsekuensi Punya siapa? perkataannya. Kunya. Allah Dia. itu. Ku. Dia itu tidak kelihatan domir goib. Tadi kan pembahasannya aku dan dia dan dia dan dia dan dia. Jadi kalau kalimat Anda Berarti itu Anda tidak tajam konsisten. cara Tadi saya bilang, membaca suatu di kalimat. akhir, di Udah, akhir ini saya makanya bilang, nih, ya kan? jika Ya, di Adrian, dalam satu perhatikan kalimat, satu kalimat itu. Tadi pertanyaan Jika di dia, dalam satu aku kalimat, dan dia, dan itu pemisah. Tidak ada dengerin. itu dipaksakan secara bahasa gitu. ada di Pak dalam Andi ini satu Muslim kalimat apa ada Kristen, kata Pak dia Andi? dan aku. Anda bilang berbeda. Sekarang Anda bilang sama. Pak Andi. Tadi disuruh letakkan kata dan ini Anda nggak ada. Di situ kan kataannya dan pemisah nih itu letakkan di situ kagak ada. Oke, tapi Sebenarnya itu Jaini maksa. itu sudah Oke, terpisahkan tapi antara maksa. dia dan ku. Di Pak dalam Andi satu Muslim apa kalimat, Kristen, Pak? Pak Andi. Kristen. Oh. Sebentar, Ya, Pak Andi. di bawah dulu ya, Pak. Ya. Saya sudah bilang di akhir, saya sudah bilang di dalam satu kalimat jika ada kata dia lalu ada aku, beda atau sama? Dalam satu kalimat jika ada kata aku dan dia, udahlah. Oke. Tidak akan bisa sekritis itu. Kata dia. Udah. Jadi, Nanti yang di bawah yang menilai. Jelas ini Quran ini adalah buatan manusia, teman-teman ya. Nanti di bawah yang menilai. Ini buatan tangan manusia, teman-teman. Jejak-jejak. Udah jangan lihat-lihat Kata-kata aja. manusia ada, bahkan kata-kata Muhammad Perkataan itu di Anda situ berkelit, semuanya. Anda sudah tahu lah kaidah-kaidah cara Anda berkelit itu. tanpa ada kamu udah kata tahu lah bahwa penghubung kamu antara pembohong. dia dan antara dia dan ku itu sudah menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Itu Kan dan kan dua antara dia dan pribadi. aku kan. Iya udah. Iya, maka saya bilang ya tanpa kata penghubung seperti yang kamu bilang tadi dan Bukan, itu kan penghubung. Nggak ada kata penghubung. ya Saya itu tadi kan nggak bilang bilang kata tadi. penghubung. Enggak. Baru kamu bisa bedakan kalau ada kata Kalau dan, dalam kan? Islam itu ada waw atof sama Dengarkan waw dulu. kosam, waw Artinya, penghubung sama waw pemisah. Dia dan Nggak ada. sebenarnya pribadi yang berbeda. Sama Udah, halnya kalau kamu enggak. dengan saya. Anda maksakan tapi itu tidak bermanfaat bagi saya. Ya, keyakinan saya itu Bukan tidak. kita memaksakan, memang seperti begitu pola Lah, pikirnya. kebenarannya sudah saya sampaikan. Kebenaran itu sudah saya Kebenaran sampaikan. apa yang kamu sampaikan? Itu tadi kan dalam satu kalimat ada aku dan dia, itu nggak ada kata dan. Di situ Tuh, lihat aja. nyanya itu Tuh, balik tuh, ke, itu. ke domir goib. Nya balik ke domir goib. Kunya itu balik ke domir apa? Ya kalau aku ya bukan domir goib itu. Apa dong? Ya domir aja. Domir apa? Domir Domir aja, aja. domir. Kalunya itu domirnya goib. Kalunya domirnya goib. Kalau coba kalimatnya seperti apa coba Dia. kalimatnya? Kalau dia domirnya goib menurut Anda. Ah. Nah, kalau ku domirnya Enggak goib. nggak gaib. Ah. Berarti nyata, tampak. Iya kan Allah tuh mengatakan sembahlah aku. Gitu. Ya, yang di sini yang bicara siapa?
Ya, Allah dalam Al-Quran itu ya semuanya itu ya Allah. Allah yang berbicara. Allah ketika menukilkan perkataan Muhammad ketika dia berkata nih Muhammad, ya Robbi, kaumku itu telah menjadikan Allah yang Al-Quran berbicara. itu sesuatu yang dimahjur. Ya Allah nukilkan. Shalom. Wah, ada apologet cilik nih. Allah tuh tukang nukil, Duran. Allah tuh nggak bisa berfirman, dia cuma tukang nukil. Udahlah intinya Berarti menurut Zainuddin Allah bisa berkata Intinya- kepada manusia. Iya. Allah berkata-kata, bos. Masa Allah tidak berkata-kata? Allah kan berkata-kata sesuai dengan apa yang dia kehendaki di mana tempatnya dan dengan cara apa, dengan Perkataannya bahasa keluar apa. dari mana? Kenapa Perkataannya surah keluar Pas-2 dari ayat Dia di balik 1 jazirah, bilang ya. Allah tidak bisa berkata-kata ya? Kok tidak bisa berkata-kata? Memang bisu. Masya Allah. Itu sesuatu yang mustahil Enggak. bagi Allah. Allah itu bisu. Itu Anda bilang Allah kan Allah yang berkata-kata. Berkata-katanya pada siapa? Kepada Allah siapa? menurunkan perkataan itu kepada malaikat Jibril. Lalu disampaikanlah Kepada perkataan malaikat tersebut Jibril. kepada Nabi Muhammad. Bentar-bentar, nama Raka. Ini kamu muslim Bentar, apa Kristen minta-minta naik? Kok muslim? Jadi menurut Anda, Oh menurut iya iya. Anda, Oke. menurut Anda Allah itu berbicara langsung kepada Jibril. Kalau Ya, terus? kamu seperti apa, Kak? Hah? Nggak, menurut Anda Allah itu berbicara langsung kepada Jibril gitu, nitip pesan kepada Iya, Jibril. iya. Itu kata siapa? Baca tuh kalau misalkan itu dalam Al-Quran maupun hadis, baca. Yakin? Iya. Lalu Bang Raka, silakan Bang Raka. katanya- Saya dari tadi loh udah Oke. 1 jam Anda setengah. yakin ya? Enggak, Anda yakin ya? Dia sama katanya. Aku dia dan kami. Nah, itu sama. Aku dia dan kami. Oke ya, Anda baca ya. Berarti belum pernah baca tafsir nih. Ya. Jibril itu nggak langsung kepada Muhammad, ditaruh dulu di mana? Baitul Izza. Berarti nggak mungkin Allah berkata langsung. Tadi dari Baca Allah ya. ke Jibril, sekarang Jibril kepada Iya. Muhammad, terus langsung Jibril meletakkan dulu di apa gitu. Ini apa sih pembahasannya kagak Siapa nyambung bilang? banget sih ini? Tapi nggak Nggak apa ya? Justru ini nggak nyambung. nggak Ini nyambung. mendetail, Nggak pernah. Nggak tertata pernah. runut Allah gitu. pernah. Coba, Jadi coba baca. apa Coba tertata dengan baca. baik gitu. Coba Ini baca. hanya Ini bahasa mencela-mencela. Indonesia nih. Anda baca. Ibnu Abbas nih. Allah menurunkan apa itu? Apa itu? Al-Quran. Dari Lauh Dan Mahfud lain-lain. Ya, menurunkan ke Al-Quran. Baitul Izzah. Sekalipun dari mana? Dari Lauh Mahfud apa Jibril? Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Iya. Lauh Mahfud apa Jibril? Itu baca sih Lauh Mahfud. Lauh Mahfud kemana? Baitul Ke Izzah. Baitul Izzah. Lalu yang Anda Terus bilang baca. Jibril itu dapat pesan langsung dari Allah yang mana? Itu Anda menafsirkan Al-Quran yang mana itu? Itu tafsir Ibnu Katsir. Saya buka di sini tafsir Ibnu Katsir coba. Al-Qadar. Tafsir Al-Qadar ayat Al-Qadar. 1 sampai 5. Oke, terus bawah. Ya udah Anda baca dulu. Katanya Anda mau buka dulu. Kita bahas sama-sama ya. Enggak, ilmu Anda kayaknya kurang ilmu Anda. Enggak pernah tuh Allah berbicara langsung kepada Jibril. Emang nggak ada ilmu ya. Nggak ada ilmu ya. Udah gue bilang Nama Duran, Raka. Duran. Nama Raka nih muslim juga ini. Mungkin Bang Raka bisa bantu itu. Itu sama ya kata ganti dia gitu semua sama ya. Gimana? Coba jelasin lagi. Itu Bang Duran tuh Bang. Tadi nggak nyimak di Tadi bawah. teman Anda nih ya, teman Anda kan saya tanya, kalau ada kata dia dan kata aku, apakah itu berbeda atau sama makna di dalam satu kalimat? Dia dan aku. Jika ada kata dia, lalu ada kata aku, apakah dia dan aku itu merujuk kepada satu pribadi atau berbeda? Ngerti gak sih? Coba tunjukin datanya, Bang. Dia dan aku itu. Hati-hati Bang. Hati-hati kecele sama Di dalam omongan satu itu, orang itu. kalimat, di dalam satu kalimat ya. Oke, kalau nggak gini. Mereka aja nggak Dia bisa itu- bedain antara dia, aku dan kami, Duran. Ya, Pantes- aku itu kata Kan ganti mereka orang berapa? bingung, aku siapa, dia siapa, kami siapa, mereka nggak ngerti karena nggak pernah baca Quran. Udah. Selama ini teman-temanku Ya udah. yang muslim, kalau aku tanya, kamu kalau baca Quran tahu artinya nggak? Enggak, kata mereka, nggak tahu artinya. Ya,
Ya Gue udah coba tanya sama nama. pembantu Saya mau, gue, lo kalau baca Quran tahu artinya nggak? Enggak katanya, dia nggak tahu artinya. Mereka tuh nggak tahu apa-apa Ya udah, tentang Anda. agamanya. Anda ajarin saya bahasa Indonesia. Aku itu kata ganti orang keberapa? Aku. Satu, tunggal. Coba nama. Dia kedua, tunggal. Kamu dong, kamu kedua tunggal. Dia Kalau dia ketiga ya. Dia ketiga Kata ya. ganti. Nah, Susah ngajarin makhluk melata. Kemarin Pak Tana juga udah ngaku. Pak Tana, kata Allah kamu makhluk melata kan? Iya. Susah makanya kita ngajarin makhluk melata. Nih coba nih, ajarin kita nih yang istilahnya yang nggak ngerti. Dia sama aku ini maknanya siapa nih? Coba Anda ajarin saya. Tunggu. Coba makhluk melata raka baca coba. Yang berfirman siapa? Di sini kan dikatakan dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia. Dia ini siapa nih? Kan yang berfirman Dia itu tuh loh. Dia tuh Tuhan. Tuhan. Aku? Dia Tuhan katanya Tuhan. Iya. Hanya Allah. Maksudnya Hanyalah itu. Dia. Allah itu punya Tuhan. Allah berfirman, Oh tidak. hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan Yesus. Nabi. Makanya Allah bersolawat. Allah berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ya kali. Tanpa persetujuan Tuhan Yesus, Allah pun nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kali Tuhan hina di tiang salib. Enggak, coba ini. Ini dia Haram siapa ini? banget. Haram banget gua itu Iya, nyembah Tuhan hina gitu. Dia siapa? Yang gede, aku pamit ya. Berisik di sini. Yang Yang gede. Hina banget bang. Nabimu Ya, Hina banget kita nyembah Tuhan Bang yang nama anak Hujan Gede. tahun Dia ini siapa? Aku pamit Baraka, maaf. Semuanya maaf ya, terima kasih ya. Dia tuh nggak bisa membedakan kosakata hakikat itu. Ya udah coba. Dia dan aku Ya, itu. coba. Dia siapa? Dia dan aku biar gampang dimengerti itu ya gitu. Iya, dia siapa? Hanyalah Dia. Dia ini siapa? Di Quran Nah, hendaklah kepada di Quran 89 ayat 30 di sini ini Ya, ini ada siapa? penggunaan kata aku. Adakah Tuhan berbicara kepada kita dalam bentuk tunggal dan terkadang dalam bentuk jamak gitu? Iya. Itu Tuhan Ini satu juga berbicara kalimat. kepada Ya, pendengar semisalnya akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Iya. Ini bisa Iya. dilihat dari sudut Ini pandang pendengar gitu bang, paham nggak? Udah dia ini Sampai sini siapa? paham nggak? Dia ini siapa? Ya, dia ini siapa? Itu kosakata bang. Tuhan itu berbicara kepada Dia siapa? pendengar. Oh, ini bicara kepada siapa? Itu dia itu biar kamu tuh gimana ya? Itu kosakata untuk pendengar. Iya, kosakata. Abang ini bisa nggak? Ini abang kalau misalnya jadi MC, abang berkata dia itu gimana? Dia aku. Coba Anda ajarin dia ini siapa, aku di sini siapa? Dia itu Allah dan aku itu yang kosakatanya itu untuk pendengar, paham nggak? Pendengar Ini bukan pendengar. Reka, dengar Reka. Biar saya permudah kamu biar mengerti ya. Coba saya baca ya. Dan Allah berfirman, coba dibuka dulu bang, coba ngertiin. Dan Allah berfirman, Hujan hari bang. janganlah kamu menyembah dua Tuhan, Jadi gini. hanyalah kepadaku saja. Harusnya Jadi seperti gini bang, itu. jadi gini, Ya kan? Hanyalah kepadaku diri saja. bang itu agar abang tuh agar kami umat muslim mendapatkan diri dalam wancana dan berkata ya engkau adalah Tuhanku gitu ya engkau adalah Tuhanku. Itu siapa yang bicara? Wacana Itu siapa itu yang bicara? Iya, itu siapa yang bicara? Engkau adalah Tuhanku, itu siapa yang bicara? Manusia itu atau wacana. Allah yang bicara? Abang tahu wacana itu apa? Iya. Wacana itu Engkaulah kayak Tuhanku, engkaulah Tuhanku. Di situ yang bicara manusia atau Allah? itu kami umat Islam berkata ya engkau adalah Tuhanku, ya engkau adalah Tuhanku. Kami membenarkan ajarannya karena kosakatanya itu emang betul karena dia itu Engkau adalah Tuhanku, pendengar. itu yang bicara Untuk manusia pendengar itu atau Allah? kami umat Islam Ya, itu yang pendengarnya itu bicara itu manusia atau Allah? Dengerin dulu. kami yang Manusia berbicara atau ya engkau adalah Tuhanku, ya engkau adalah Tuhanku. Oke. Itu kami yang Di berbicara. sini yang bicara siapa? Di sini yang bicara siapa?
Manusia atau Allah yang bicara? Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya Dia. Itu kan gue bilang tadi apa bang? Itu Dia itu untuk kosakata, untuk pendengar, dan itu untuk dirinya kepadaku. Pendengar ini pendengar kepada siapa nih? Hanyalah Dia. Biar kamu tuh mengerti, para pendengar mengerti, bukan? Para pendengar mengerti, hanyalah Dia. Iya. Berarti Gitu. di sini bukan buat pendengar. Itu ya, abang nih nggak bisa di ini ya. Oke, gue bacain aja satu-satu ini. Bahasa Indonesianya kok. Mengapa Allah berbicara sebagai orang ketiga dalam Al-Quran? Jadi gini bang, konsepnya itu bang. Itu kan konsep abang tuh. Nah, ini dulu, jangan lari-lari. Kita mau bacain Dulu. Iya, Iya, jelas. meskipun dia juga mengatakan aku adalah Allah dan Al-Quran adalah firmanku, tetapi kata ganti orang ketiga tetap digunakan pada banyak kesempatan dalam Al-Quran bang. Bagaimana kita memahaminya gitu. Ada beberapa misteri tentang Al-Quran, kita tidak tahu cerita lengkap di balik aspek-aspek tertentu. Jadi abang tuh belajar dulu, makanya kalau abang nggak paham nggak usah baca Al-Quran. Jadi gitu. Di sini yang bicara siapa? Di sini yang bicara siapa? Al-Quran itu siapa yang menurunkan? Tuhan kami. Dari itu abang udah tahu kan? Dari mana diturunkan tadi? Ini yang bicara Lalu siapa? mahfuz. Yang bicara di sini siapa? Bang jangan ini debat kusir bang. Abang udah tahu siapa. Gue udah jelasin. Reka dengar ya. Kalau kita baca seperti begini ya, dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanya aku Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Nah, itu tidak akan muncul pertanyaan. Tetapi karena dia menulis di situ hanyalah Dia, berarti ada orang-orang selain daripada Allah itu. Allah, Dia, baru ku. Ada 3 orang di sana. Ya maksud abang gitu kan? Itu dia nahal kan? Oke, gue Dia jelasin. itu siapa? Makanya Karena dia kalimat punya pertanyaan. Dan ku itu siapa? Karena yang berfirman itu Allah. Jadi gini, Allah itu berfirman kepada hamba-hambanya, janganlah kalian menyembah Iya. dua Tuhan, Terserah mau kepada siapa dua yang sembahan berfirman. gitu kan, kosakatanya Pertanyaannya itu sekarang, menyembah dua dia sembahan. itu Sesungguhnya siapa? Tuhan dengerin gua, sesungguhnya itu dibaca. Sesungguhnya Tuhan sudah apa bang? Sesungguhnya Tuhan di sesembahan kalian hanyalah Tuhan yang maha tunggal, maha takut. Iya, di situ di situ menggunakan kata ganti orang ketiga atau tidak gitu dulu. Bang, jadi gini, Ya. Allah itu berfirman kepada Ntar dulu. janganlah kalian menyembah dua sembahan. Sebentar, Duran. Raka, kau sok tahu, kau paham nggak fiil, domir? Kau paham nggak? Gimana? Kau paham nggak fiil, domir segala macam? Kau tahu nggak? Nahu sorof. Mir apa? Iya nahu sorof, kau tahu nggak? Jelas-jelas ngomong apa? Iya nahu sorof, kau tahu nggak? Apa? Jangan kau tafsir ini nahu sorof, kau tahu nggak? Ilmu nahu sorof untuk baca Al-Quran. Itu mempelajari Apa? prinsip-prinsip. Iya apa? Kau tahu nggak kata gantinya domirnya, fiilnya, domir mufasil, al-marfu'ah, domir muqattab, domir muannas, domir muzakkar. Kau paham nggak itu? Ya tahu gua. Itu Apa? ilmu yang pelajari prinsip-prinsip. Iya apa? Mengenal pola-pola Jadi kalimat. kalau dia itu masuk domir apa? Nah, itu abang tahu. Ngapain Apa? sih ditanya tentang Iya, kau tadi ngebalas-balas. Kita lebih tahu dari kau tapi lebih pintar dari kami. Makanya saya tanya, dia itu kata ganti untuk domir apa? itu untuk gimana? Apa? Itu mufrad, Bang. Jadi Mufrad dari mana? kebentuk plural jamak. Kalau untuk Allah tuh domir mufrad, mukhatab atau domir gaib? Bang, itu kebentuk Jangan bang-bong. jamak. Sekarang saya tanya, kalau dia dikata ganti kepada Allah itu masuknya domir gaib, domir mukhatab, domir mutakalim, apa domir apa? Coba kau jelaskan. Muncrat. Al-adab al-muncrat.
kalau dia yang ditujukan kepada Allah itu domir goib atau domir Ada pula atau domir mutakalim Itu domir huwa bang, untuk domir huwa. domir huwa biji bapak kau, bukan ada kata domir huwa. Ya, domir goib. Kalau untuk yang goib itu namanya domir goib. Kau tahu paham nggak? Domir Apa yang nggak paham? huwa. Apa domir goib apa? Kalau untuk dirinya sendiri, kalau untuk Apa? dirinya sendiri itu pakai Allahmu domir goib huwa. atau bukan? Untuk dirinya sendiri. pakai domir Allahmu huwa. goib atau tidak? Allahku iya gaib. Ya Iya, goib berarti domir goib masuknya. Paham? Kalau untuk dirinya sendiri itu pakai domir huwa. Domir huwa itu menunjukkan aku, itu dirinya. Huwa itu laki-laki, saya juga huwa bisa. Paham? Abang ini kocak. Goib itu Kau adalah yang sifat Tuhan. kocak. Kalau untuk Sifat dirinya Tuhan sendiri biji pakai mata domir huwa. kau. Biji. Yang saya tanya domir bukan sifat. Sekte pengkhianat Ya, dengerin gua. domir Sekte goib. Kristen pengkhianat, dengerin gua. Nah, mulai. Emang ada faktanya bang. Menurut VOC, Kau sekte itu Kristen jangan ke itu VOC sekarang. di tanah domir Maluku itu goib pengkhianatan bukan. tanah sendiri Itu kepada dia Belanda. itu. Jadi gini ya, duran yang di bawah. Ya, ini domir. Ini ya. Saya tunjukkan ya. Memang otak Islam ini memang punya otak semua. Ya, penjajah. ya, Domir sudah. itu, Bang. Diam dulu, Gaib itu diam, adalah sifat Tuhan. diam dulu kau. Kau otak kau kosong, nggak ada ya. Dibesarkan. Mayat tanpa otak, dengerin gua dulu, mayat tanpa otak. Batu nggak punya otak, diam dulu kau. Mayat tanpa otak. Ya, Hei, oke. agama penjajah. Coba, Banyak Woi, mayat di sana Coba, itu di atas jemuran. coba ke. tunjukin kau. VOC menyebar. Dibesarkan, Audrey, tolong Audrey. Baru banget kabur. Domir aja nggak mau, mencret lari dia, mau ditunjukkan. Dibesarkan tolong, Audrey. Oh, Audrey-nya sendiri ngopi. Udah itu udah. Nggak dibesarkan. Nah, ya. Ya udah, Ini saya pamit dulu ya. Malidan semua. Yuk, Iya, thank you. iya, Salam oke. semua ya. Ya, ini domir, ini kata domir, ya. Ini pengajaran tentang nausoroh. Ini domir, bentuk katanya, ya. Bentuk kata dia, kata ganti orang ketiga. Ini domirnya, domir goib, ya. Domir dia kata ganti. Kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, mereka ketiga. Kalau mu'anas itu domir Aduh, kok turun? Ben itu ke Ben. Kedari pekah. Ariput. Parah. masih ono sing subsidi pemerintah cicilannya semono. Yuk kasih kok ke omah. Sak DP ne sak apa kan cicilan pertamanya kan Itu, ini di bawah ada Yubi. Apologia cilik nggak mau tahu sih ya? Tunggu aja sih. Orang-orang lain. Ini ada si Al Yubi, kamu mau ladenin nggak? Aku sih udah males kalau Yubi. Dia gak mau naik. Ada minta itu. Cuma nanti kalau itu nanti minta turunin Bang Solo aja kalau memang itu Bang Solo Iya. bisa tuh turunin. Dia cuma naikin aja sih. Sip. Oh tapi nggak tahu Babe mau nggak tuh. Be, Yubi ada di bawah mau nggak Be? jadi itulah ya, kalau sudah nggak bisa report orang di Iya, nggak masalah. Jadi itu ya, otak mereka memang nggak ada, termasuk Zainuddin. Domir saja mereka tidak paham. Ya, kata ganti, dia kata ganti orang ketiga, dia kata ganti orang ketiga dua perempuan. Kalau dua orang itu kata ganti dianya berbeda, dan itu juga untuk dia perempuan dengan dia laki-laki itu berbeda.
disebut domir muannas sama muzakkar. Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, dia kata ganti muannas itu untuk perempuan, makanya mencret, lari dia tadi. Tapi kalau dijelaskan, dikasih tahu, nah terus kata ganti kamu itu ada juga kata ganti ke orang kedua. Kalau dia sendiri itu berarti kata ganti orang kedua, muannas. Kata ganti orang kedua yang ada dua itu ada bagi apa, ada ininya ya. Ditanyain domir aja lari mencret dia. Dia di Islam itu ada domir fiil, domirnya ya, ada kata ganti dia, kamu, mereka, aku, ada sama. Aku itu kata ganti pertama tunggal. Kalau dia perempuan kata domirnya muannas. Iya, bentar B. Ini hamba Muslim Kristen. Hamba selamat siang. Muslim. Oh iya, ada yang mau disampaikan atau mau jawab yang tadi? Iya, itu tadi kayaknya ribet banget dengerinnya. Atau aku boleh tanya gak? Boleh tanya apologi. Ya, coba minta tolong besarin aku dong. Apologet bocil anak gue nih. Kalau bisa ngalahin anak gue baru melewati gue. Yang dibawa tolong di follow ya, ini supaya saya bisa buka Iya, kamera. follow Babe ya. Tadi udah di ban berapa kali saya. Ya. Habis Babe ngomongnya gitu sih. Tadi kayaknya ada suara anak kecil Bang pasti. Hamba. Tuh. Enggak, dia enggak kecil. Nah, Bang Hamba, kalau misalnya menurut logika yang mengutus itu kan pasti pimpinannya kan, bosnya lah kalau bisa dibilang. Tapi di surahmu sendiri ditulis kolomu itu Aduh, sinyal nih, sorry, sinyal. Bagus. Sinyalku merah. Ih, Enggak ada. yang nalas. Nih, Maryam ayat 83. Sudahlah engkau mengartikan bahwa kami telah mengutus. Yubi, kau lawan lah apologet bocil ini Yubi. Ayo Yubi. Biarin aja. Jadi kalau kita misalnya kita pakai logika, Oh, ya udah Bang turun dulu atau gimana? ini coba kalau kita pakai logika, yang mengutus Bohong pasti nih hamba nih, takut sama pimpinannya. bocil nih, bohong hamba nih. Bosnya. Iya nih. Takut sama bocil nih. Gimana? Sorry, ini sinyalnya nggak kedengeran. Udah bisa dengar? Ya gimana? Oke, Bang Hamba, kita pakai logika dulu ya. Coba itu Yang pakai. mengutus pasti itu bosnya tuh pimpinannya kan? Kalau secara logika, kan? Ayo lo. Betul nggak? Iya, terus? Betul nggak? Betul? Oke, Oh. betul? Oke, saya kunci ya. Kamu punya jawaban. Tapi di sini kolomu mengirim setan-setan, mengutus. Kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir ini untuk menggoda mereka berbuat maksiat. Jadi Tuhanmu itu artinya bos setan. Tuhanmu itu bukan Tuhan yang suci. Tuhanmu itu setan. Kan tadi sebelum ini kita kayak dulu kan, kita bikin kita pakai logika. Siapa yang Terserah dia mau tunggu. apa yang dikehendaki. Jadi yang mengutus itu yaitu pimpinannya. Itu pimpinannya yang mengutus. Artinya, Halo, Burunda. Burunda baru bangun nih. Pak Bobo baru bangun. artinya Bang Hamba, tunggu dulu Bang Hamba. Artinya Tuhanmu itu setan. Tuhanmu itu bos setan. Itu menurut kamu. Kenapa nak? Yang mengutus siapa? Itu Ya Allah. Hai.
Nih. Yang Saya tunjukin lagi. bocil Nih. dengerin nih. Mengutus. Yang nggak logika itu kamu Setan. manusia disembah. Nih. Menurut kamu Yesus manusia apa Ya tidak? Tuhan. Sekarang menurut kamu Yesus manusia? Tuhan. Saya punya data kalau dia itu adalah Tuhan. Dia bilang kalau dia adalah Tuhan. Ini nih. Tuhan kenapa bisa mati, Dek? Kalau Tuhan kenapa bisa mati? Ya, itu dalam kemanusiaannya. Dikatakan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, kok dia menjadi manusia botol. Jadi ketuhanannya tidak mati, yang mati itu kemanusiaannya. Oh, jadi waktu mati bukan Tuhan begitu. Aduh, botol. Dia ini punya dua natur. Quranmu nih loh, Quranmu waktu ku sobek, yang sobek itu bukunya Oon. Apakah firmannya Allahmu sobek? Saya tanya. Hah? Ya, saya tanya Dalam mulutmu itu sobek apa enggak? Ketika Quran disobek apa mulut Allahmu sobek? Katanya waktu Yesus mati dia Tuhan bukan. Dan Tuhan, katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, berarti Tuhan bisa mati gitu. Ya tidak, dia punya dua natur. Waktu mati Manusia dan Tuhan gitu. Tuhanan. Yubi, Ya, kamu nggak paham-paham juga kalau anak kecil. Dari anak kecil aja udah dijawab. Yang mati Anak kemanusiaannya. kecil aja bisa tahu loh, Yesus punya dua natur, Allah dan manusia. Biarin dia lawan bocil. Ini kita udah capek lah Allah Yubi. ini mangkulata. Karena dia kelasnya anak kecil, nggak apa-apa. Dia kelasnya bocil. Lanjut bocil, lanjut. Waktu Yesus mati dia Tuhan bukan. Waktu Yesus mati dia Tuhan bukan. Ya Bu, aduh tunggu. Ya Bu. Ya Bu, apa itu Saat ya Bu? itu dia bukan Yubi frustasi. Yubi, tunggu dulu, dengar dulu Yubi. Aduh. dulu. Kamu main gimana? potong-potong. Ya. Saat itu dia bukan dalam ketuhanannya, dia punya dua natur kemanusiaan Jadi waktu mati bukan dan Tuhan. natur punya manusia. Dia Tuhan. Aduh. Oh, jadi Tuhan bisa mati. Ini orang bisa dijelasin nggak sih? Nggak bisa dia, makanya kita pada malas. Karena dia telah memberikan nyawanya kepada Bapa. Apa itu siapa? Astaga, dia adalah Kau jawab dulu, kau mengalihkan. Bapak Itu Tuhan yang bukan. mengutus setan itu Bapak Tuhan Allah. bukan. Jadi gimana Yubi? Ya Tuhan. Bapak Tuhan bukan. Tuhan. Terus Jadi Tuhannya ada berapa? Bocil jangan kemana-mana bocil bawa yang Maryam 83 terus jangan Bilang kemana-mana. satu. Tadi kamu bilang Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Kenapa kamu bilang satu? tunggu. Terus aja bocil. Si Buci, Yubi ini berisik kali. Udah dikasih tahu. Dia punya dua natur. Itu sama hamba aja tuh, Bang Hamba. Abang Hamba nih alasannya itu ya, sinyalnya jelek. Padahal aku lihat sinyalnya baik-baik aja loh. Betul nggak Bang Solo? Bagus, nggak ada Iya merah-merah. kagak Otaknya makanya. maksudnya jelek, sinyal otak. Oh iya itu. Oh mungkin bukan sinyalnya, optik otaknya rusak. Ini Bang Hamba masih mau ini nggak diskusi, kalau nggak diturunin. Ini pada muter-muter semua lagi. Ya udah tuh bocil, tanyain si Hamba tuh masih mau diskusi nggak? Kalau nggak turunin. Ini kok muter-muter sih. Ya, mau diskusi nggak? Hamba Ya, itu Abdul. Maksudnya hamba Tuhan Abdullah. Ya di melalui Tuhan Yesus mereka juga bisa melihat Bapa, karena di ayat 1 Yohanes ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus yang menyatakannya. Itu dijelasin dari tadi, dia punya dua natur gak ngerti. Aduh, Capek kan? Emang iya. sih otak. Ya ada pasang juga lewat nih. Ini naik nih.
Hamba masih nggak mau nyimak ya, udah dibawa dulu ya hamba. Kan gue bilang juga apa, ngomong sama makhluk melata emang susah. Jadi Tidak spesies. Jadi ayo. Ini ada Alvarezi nih, Alvarezi mungkin bisa. Naikin semua yang Islam naik di bawah, bantah pertanyaan saya. Kalau Tuhanmu itu setan, Tuhanmu itu setan. Tuhan kamu berapa? Yesus siapa? Bapak siapa? Satu. Yesus siapa? Angkat ritual. Yesus siapa? Nggak usah dilayani Bocil terus saja itu. Bocil bukan terus Maryam. Tanya Maryam itu nggak usah ditanggapin. Ya coba ditanya Suruh dulu. jawab dulu. Kamu kan punya roh. Jawab dulu. Bapak Suruh siapa? jawab dulu Bocil. Suruh jawab itu dulu. Nggak usah kemana-mana. Jawab dulu. Lu siapa? Gua tanya sama lu. Lu siapa naik sini tanya-tanya? Alvarezi ini jenis makhluk melata. Yesus siapa? Gak bisa bantah ya, gak bisa bantah. Ya kamu aja bantah kalau Bocil kalah. Bisa bantah, nggak bisa bantah. Ya, nggak bisa bantah Bisa kau. bantah. Islam Nggak bisa bodoh. bantah. Islam Nggak nggak bisa punya otak bantah. pula. Sama Bocil kalah. Sama Bocil kalah. Sama Bocil kalah. Muhammad kalah sama Bocil. Ayo Alvarezi, diskusinya yang enak dong sama ini sama Bocil nggak ada yang ini. Bocil kan ditanya, Yesus itu siapa? Bapak itu siapa? Tuhan itu Udah Maryam. dijelasin. Maryam. Bapak ayo jelasin. Tunggu. Ayo jelasin. Kak, tunggu. Oke. Jelasin. Kalau abis ini aku jelasin ya. Iya. Nah, sebentar Bocil, sebentar. Saya jadi wasitnya. Saya jadi wasit. Ya, saya jadi wasitnya. Sebentar, saya jadi wasitnya. Al-Farisi, kalau kau punya otak, kau bantah dulu. Karena kata Bocil, Allah iblis alias Dajjal. Coba kau bantah dulu. Kau bantah dulu. Dari tadi nggak ada yang bisa bantah. Kau mau diskusi nggak? Satu, kau bantah dulu. Kau bantah dulu Bocil. Ya. Seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi melalui Tuhan Yesus, dia murid juga mengenal Bapa. Tunggu. Itu dua berarti, Saya mau nggak jawab. satu. Tunggu dulu Alvarezi. Itu dua. Diam dulu. Congor. Diam dulu. Mau dijawab gak? Mau dijawab gak saya tanya? Saya mau jawab, kamu ribut banget. Saya mau jawab. Alvarezi, mau dijawab nggak? Kalau lu dijawab diem dong. Kalau Gimana nggak kamu dong nggak mau saya dijawab, jawabnya? turun aja lah. Diam dulu, saya mau jawab. Saya akan jawab. Oke. Ini mulutnya ini nggak bisa diem ini Alvarezi. Nggak ada otak. Ngapain Ini pemburu dinaikin? dolar nih. Pemburu dolar. Jadi mau itu Bocil. Yesus, ya. Bocil, Ya. Bocil. Ya. Ini guru. Ya, gini. Tadi kau mau kejar surat Maryam. Baru bangun. Jam berapa? Kalau diam lo. Tunggu be. Bocil bilang begini. Tadi kejar saja di surat Maryam toh, terus bilang kalau penjahat itu suka melakukan pembunuhan nggak? Bilang iya. Suka jahat nggak? Iya. Nah, kamu lari. Ngomong nanti di ban, nggak boleh pakai kata itu. Nggak apa-apa, akun saya banyak. Nah, nanti kamu bilang suka kasih metong orang nggak? Bilang iyo. Penjahat suka kasih metong nggak? Bilang iyo. Kamu lari ke surat An-Anfal, surat 8 ayat 12. Mantap. Betul nggak? Oh? Lari ke surat situ. Coba kau buka surat 8 ayat 12. Nggak bisa bikin apa-apa dia itu. Nah, Terus apologet penjahat kamu itu. belajar sama Pak Bom ini. Udah biasa dia. Terus bilang kalau penjahat itu kan nggak pernah suka berdamai. Oh? Surat 8 ayat 12. Iya, itu yang suka bikin takut-takut orang. Dia mengutus penjahat toh, bikin kacau toh. Nah, kedua, penjahatnya tidak suka berdamai. Nah, penjahat itu tidak suka berdamai. Betul nggak? Iya. Macam Sumat suka mengutuk-ngutuk, betul nggak? Kalau penjahatnya tidak suka berdamai, kalau penjahatnya itu bagus itu. Coba panggil cari orang dulu baru kamu ini.
Apa kamu kasih tahu tuh? Nah ini ada nih pemburu dolar muslim kah? Abang. Pemburu apa sih ini namanya? Pemburu dolar. Pemburu. Kok diem aja bang? Si abang diem aja udah naik. Ada Al-Kalam. Ya Al-Kalam silakan. Jadi tuh kita tadi sadar kita dulu. Jadi bisa bantu nggak? Al-Kalam, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nah ini ada yang mau ditanyain apologet bocil nih bang. Tunggu simak ya bang. Ya oke. Kita kayak perjanjian dulu ya sama si Bang Al-Kalam. Bang Al-Kalam. Kalau misalnya orangnya mengutus, misalnya ada yang diutus, pasti yang mengutus itu pimpinannya kan? Betul gak? Betul, oke. Tapi Tuhanmu ngutus setan, artinya Tuhanmu setan dong. Soalnya di surah, saya tunjukin ya, di surah Maryam 83, jangan ngomong dulu ya. Tidaklah engkau mengertikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Dari sini tulis, Tuhanmu mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir. Iya betul, karena kan dia yang maha kuasa. Artinya Tuhanmu setan, Tuhanmu bukan Tuhan dong. Ya enggak gitu. Tuhanmu juga. itu setan. Bukan gitu. Tuhanmu itu setan. Kan kita sudah perjanjian di awal, kita sudah perjanjian. Jangan ngomong dulu. Tuh, kita sudah perjanjian. Yang mengutus itu pasti pimpinan. Misalnya polisi, satu polisi diutus, pasti yang utusnya itu dari pihak kepolisian, kan? Kan masa polisi diutus dari pihak tentara? Kan botol kalau gitu. Oke kan gini, gitu. Kalau misalnya presiden mengutus polisi bisa nggak kira-kira? Aduh, gak usah lari. Kita fokus. Kita jangan berbicara institusi, kita coba berbicara logika. Bisa nggak kira-kira presiden mengutus polisi? Kan pimpinan Babe wasit babe. Justru benar. Presiden itu pemimpin negara. Iya. Presiden itu punya berhak utus tentara dan polisi. Kau tuh goblok ya. Kalah dari anak kecil dasar katrut botol. Dulu Pak Bambang. Goblok kau. Pemimpin negara tuh apa? Botol kau. Goblok kau. Kok gini? Botol kau. Aku sopan. Botol memang kau. Aku sopan loh Pak. Presiden itu pemimpin negara. Goblok itu. Presiden pemimpin negara. Presiden itu berhak mengutus gubernur, menteri, semua dia utus. Betul. Itu maksudnya anak kecil. Otakmu membego kau. Kau sekolah baik-baik lu. Bentar dulu Pak. Botol kau. Kok gini pemberitaan kasih? Bocil lanjut. Bentar dulu. Aku mau tunjukin lagi. Nah, nih. Panas. Siapa panas? Soalnya lu udah dibilangin gak ngerti. Oke, saya kasih kau waktu silakan. Nih. Kami telah mengutus setan-setan. Jadi di sini Allah kasih tahu mungkin kepada Muhammad, Muhammad kamu tahu gak? Aku telah utus setan-setan untuk orang kafir loh, biar mereka buat dosa, biar mereka masuk neraka. Artinya Tuhanmu juga secara sengaja mengirim setan-setan untuk orang-orang yang gak bersalah atau orang-orang yang di luar Islam itu buat dosa. Oke, udah. Boleh saya tanggapi? Kita diskusi santai ya Ade ya. Jadi tadi Ade bilang kalau misalnya seorang polisi mengutus polisi berarti dia adalah seorang polisi. Oke, sekarang saya mau memberikan sebuah perbandingan. Apakah boleh di luar institusi polisi mengutus seorang polisi? Apakah misalnya contohnya presiden mengutus polisi, apakah presiden itu polisi? Berarti penjahat bisa utus polisi begitu? Polisi bisa utus penjahat? Santai Pak. Goblok kau. Sebentar, Emangnya polisi bisa utus penjahat? Goblok kau. Sebentar. Kalian memang bodoh. Sama anak kecil aja mencret.
Sebentar, polisi Kok itu kejang-kejang Pak Bom? presiden. Sabar. Dulu, Jangan, karena lihat kok botol sekali. Kalam. Bagaimana mungkin Presiden. polisi bisa utus penjahat? Sebentar, Pak. Satu-satu. Presiden mengutus polisi bisa karena dia adalah panglima tertinggi dari angkatan bersenjata, polisi dan semuanya. Dia bisa karena dia panglima tertinggi. Ih, bodoh benar kalau Kalam. Oke, apakah presiden itu disebut polisi? Loh, dia Itu panglima kalau tertinggi Allah mau. polisi. Dia panglima tertinggi Iya, polisi. Oke, apakah Izin, panglima? Bebe. Apakah panglima? Tuhan Dia yang tertinggi. setan. Aduh. Allah mau mengutus setan. Berarti Allah mau itu pemimpin setan. Artinya Al-Kalam Sabar. Ntar dulu. Al-Kalam. Sebentar. Kalau Al-Kalam, kalau iblis diutus oleh Allahmu, berarti Allahmu adalah panglima tertinggi iblis. Paham? Itu maksudnya dari tadi. Iya bukan? Bentar, oke, kita pakai analogi presiden. Enggak. Jangan bentar-bentar. Iya apa tidak? Jangan Allah adalah memaksakan. pemimpin tertinggi iblis. Betul? Santai, Pak. Dia penguasa. Betul dia apa penguasa. tidak? Sabar, dia penguasa atas segala makhluk, Termasuk iblis. termasuk iblis itu kan ciptaan dia. Jadi dia berhak Jadi dia yang ngutus memerintahkan. iblis. Bentar dulu, dia berhak Jadi dia yang ngutus memerintahkan iblis. apapun. Sabar dulu, Pak. Jadi Allah itu, Jadi dia yang ngutus iblis untuk manusia. dia bisa mengutus iblis, bisa. Iya bisa mengutus iblis untuk nyisatin manusia Artinya gitu. dia panglima tertinggi iblis. Dia bosnya Bagi iblis. seluruh makhluk, dialah panglimanya. Loh, Allah mau bilang setan itu musuh dia. Kok jadi dia yang ngutus setan? bukan jadi gini Pak. Jadi karena dia sabar dulu, santai Pak. Yang namanya juga atasan paling tinggi, berarti dia berhak untuk memerintahkan segala sesuatu yang berasal dari dia. Iya, gua ngerti tadi lu udah ngomong. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah mau dengan setan itu bukannya musuhan? Apa jangan-jangan kong kali kong berdua ya, Allah sama setan ya? Tetanggaan, rumahnya aja sebelahan. ya. Oh. Sama-sama naik haji. Statementmu sendiri yang mencelakakan kamu. Rumah Allah Iya. sama setan sebelahan. Oke, bisa nggak Tuhan di Bible, bisa nggak Tuhanmu di Bible mengutus setan? Lo di mana ayatnya? Kan kamu kan jelas Allah mengutus setan. Buat apa juga Tuhan kami utus Tuhanmu setan? berkuasa nggak? Tadi dulu bocil. Tuhanmu berkuasa. Allahmu adalah panglima tertinggi, tapi kan Allahmu musuhnya setan. Jadi yang benar yang mana? Allahmu panglimanya setan atau Allahmu musuhnya setan? Ayo. Wah, kena si kebocil, kena. Tiba-tiba ngilang dia. Dibuang aja, ini ngeripotin di sisi Kalam ini nih. Udah keteteran dia. Kalam turun dulu ya. Ya, ketika dikatakan Allah adalah pemimpin tertinggi, termasuk pemimpin tertingginya iblis. Loh, bukankah kalian tuh Islam mengatakan iblis dan Allah itu musuhan? Kok sekarang jadi utusannya Allah itu? Heran gua. Hamba, udah sinyalnya udah bagus belum Hamba? Kan kamu bisa ngecek gitu siapa yang ini. Oh bisa ya, Bisa gimana ngecek Bu? tadi sih. Ini diskusi macam apa? Diskusi Iya, dicek gimana siapa Bu? yang Kasih atau siapa yang nurunin dia. Oh gitu, ngeceknya gimana? Kalau diskusi itu yang benar. Bicara yang Ngeceknya gimana, Bu? ramah. Jangan kayak Jelajah orang itu loh. Sunda. Kamu Ah? Pas Hamba diam dulu Pak Hamba. Gimana? di jelajah atau di apa itu biasanya aku bisa ada notifikasinya itu siapa yang nurunin atau siapa yang ini. Oh iya, coba aku lihat ya. Tiga. Gimana ya? Nggak kelihatan ya? Kayaknya ada itu di jelajah itu Di atau di sebelah kanan atas itu loh. kanan atas. Di bawah tanda silang itu kan ada notifikasi buat kamu live. Aku lihat-lihat tadi. Di bawah tanda. Jang. Hati-hati Nggak nanti kena ada. sempuk. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya Bu? Pak Boma kalau ngecek yang ngeband tuh gimana Pak? Kayaknya di kanan atas ya kalau nggak salah ya.
Di kanan atas. Yang ada tanda bulat di bawah tanda bulatan itu ya Pak Bom, on off itu ya? Itu yang ada kayak gembok. Harus buka lagi, iya. Oh, di sini. Nggak Harus buka ada. lagi. Buka lagi. Nggak tahu cara bukanya lah. Saya harus buka lagi dulu baru saya bisa tahu. Oh, Saya nggak hafal. ada sih. Tapi kayaknya Al-Kalam itu tadi dia naik dia langsung kena itu ketendang. Iya paham Mbak. Iya paham Mbak, udah sinyalnya udah bagus kah? Iya ya. Iya, udah. Diskusi kalian itu nggak bagus lah. Kalau diskusi Nggak usah kau mau benarkan diri, nggak usah benarkan diri lah, udah bicara aja. jangan kejang-kejang, nanti bisa stroke loh. Babe mau nanya Be, atau siapa yang mau nanya pasang? Silakan. Bu Sofi, tuh ada dia tuh. Tanya dulu sama si hamba ini. Kenapa sih kita mau lihat secara dari awal aja ya, bagaimana nabimu menerima wahyu ya, dan bagaimana nabimu itu bisa menjadi nabi ya di dalam pandanganmu. Aku mau buka pikiranmu satu hal ya. Menurut kamu kenapa Muhammad itu kamu sebut sebagai nabi? Coba aku tanya, kamu tahu nggak kenapa seseorang itu disebut sebagai nabi? Iya, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu Fatamul Anbiya, nabi yang terakhir, pemungkas para nabi. Al-Quran itu kan dari mulutnya nabimu sendiri. Enggak, saya enggak minta itu, saya enggak minta klaim. Banyak orang aku sebagai nabi. Pertanyaan saya, kamu tahu nggak kenapa seseorang itu disebut nabi? Arti kata sebut seorang nabi itu apa coba? Mas ini kok pasang musik sih? Ini pasang musik ya Bang? Dimatiin dulu musiknya Bang. Iya lanjut. Oh browsing dulu ya. Memang yang kamu katakan itu benar bahwa Al-Quran perkataan Nabi Muhammad, tapi itu datangnya dari Allah melalui yang diwahyukan ke malaikat Jibril kayak gitu. Gak ada Pak, di dalam Quranmu tidak pernah dikatakan berfirmanlah Jibril kepada Muhammad. Nggak, pertanyaan saya, Bapak fokus dulu sama pertanyaan saya ya. Anda sebagai Muslim, ya saya tanya dulu, saya mau buka pemikiran Anda supaya Anda itu bisa mencapai tingkat berpikir tahap ketiga. Paham Mbak? Dengerin supaya kamu mendapat kebenaran dan kamu dengerin dulu kalau saya lagi ngomong ya, kamu dengar dulu. Kamu diam dulu, kamu dengerin dulu. Ini makanya mulut kamu lebih besar daripada otak kamu ya. Kamu dengerin dulu. Saya mau membawa kamu pada taraf berpikir tingkat 3, yaitu kamu bisa menganalisa apa yang kamu baca. Kok malah ngilang dia? Bu, ini ada si Benteng Waras lebih enak. Ini nih, Benteng Wong Waras nih. Ini dia juga Muslim nih Bu. Benteng, selamat siang. Nih, Ibu Sofi mau nanya kamu nih. Ya. Coba aku tanya sama kamu sebagai orang Islam, kamu tahu nggak kenapa seseorang itu diberi gelar nabi? Kenapa dia disebut mempunyai jabatan seorang nabi? Seorang nabi itu fungsinya apa? Coba saya tanya sama kamu. Itu punya mukjizat. Seorang nabi punya mujizat. Lalu Sai Baba itu dan yang kemarin bisa menggandakan uang itu, lalu Pok Nari yang bisa menyembuhkan orang sakit itu, yang punya mujizat itu disebut nabi. Kalau itu saya nggak tahu. Meninggoy. Kalau begini Indonesia kapan majunya nih 85% kayak begini? Coba saya tanya Pak, kata nabi itu berasal dari kata apa? Anda tahu nggak arti kata nabi? Kenapa seseorang disebut nabi? Ya itu kan ada di Al-Quran Bu. Kok semuanya di Al-Quran? Al-Quran itu kan buatan Muhammad. Pertanyaan saya Pak, kata nabi sudah ada belum sebelum zaman Muhammad?
sebelum ada Quranmu, apakah ada seseorang yang disebut sebagai nabi? Kita taunya Al-Quran. Kalau sejarah yang lalu kita nggak tahu. Oh, jadi sebelum Quran nggak ada nabi? Ya ada, Nabi Adam itu termasuk nabi. Nah ya, kok sekarang Adam deh, gue tanya sama lu. Adam itu disebut nabi, kamu menyebut Adam nabi. Arti kata nabi itu apa, Pak? Kenapa Adam kamu sebut sebagai nabi? Utusan. Hah? Sama seperti utusan. Nabi. Utusan. Jadi kalau saya mengutus wakil saya pergi ke suatu daerah, apakah dia seorang nabi saya? Itu utusan khusus ini, ayat suci. Apa? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Ya, bukan. Nah ini loh Pak yang saya katakan, Anda itu beragama, ya, tapi sebenarnya Anda tuh buta, Pak. Anda tuh seperti ini, Pak. Nabimu tuh buta, menuntun kalian orang buta. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau orang buta menuntun orang buta, maka keduanya jatuh ke dalam lubang. Anda nggak ngerti tentang kata nabi, ya, kata nabi aja Anda nggak ngerti artinya, tapi Anda bisa menggelari Muhammad sebagai seorang nabi. Itu yang saya nggak habis pikir, Pak. Gitu loh. Kosakata baru Ya? soalnya. Kosakata. Ini aneh, teman-teman. Jadi mereka tuh mengatakan Nabi Muhammadku, dengarlah seruanku, ya Nabi Jayus, ya Nabi Maksum. Kalian menyebut dia sebagai nabi, tapi kalian arti kata nabi aja nggak tahu. Ya. Menurut Ibu apa? Sekarang saya tanya yang kedua, sebentar sebelum saya jelaskan sama Anda panjang lebar. Kalau Anda itu mengakukan Idul Adha, Anda itu melakukan korban Idul Adha, betul Pak? Ya. Arti kata korban itu apa, Pak? Korban itu kan ya korban. Meninggoy. Inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara berkembang biak. Jadi Anda itu melakukan ritual agama seperti yang kalian lakukan selama ini. Kalian ngikuti sesuatu, tapi sebenarnya kalian tuh nggak tahu maknanya. Ya? Oke, kata kurban Anda tidak tahu artinya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Kata sunat, Bapak tahu nggak? Sunat itu artinya apa? Dan untuk apa Tuhan memberikan perjanjian sunat? Siapa yang pertama kali bersunat? Setahu saya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh sama Nabi Adam, lebih tua mana sama Ibrahim? Nabi Adam paling tua. Nabi Adam. Pertanyaan saya, kalau yang pertama kali disunat Nabi Ibrahim, apakah Nabi Adam pernah disunat? Saya nggak tahu kalau itu. Loh, perintah sunat pertama kali siapa Pak yang bersunat? Kalau tahu saya Nabi Ibrahim. Nabi Adam sama Ibrahim lebih tua mana? Nabi Adam. Adam disunat nggak? Saya nggak tahu. Aduh, makanya Indonesia negara berkembang biak, teman-teman. Inilah yang kukatakan, ya Tuhan, betapa beratnya cobaan ini Tuhan Yesus. Makanya saya dari dulu heran, selalu wonder. Saya selalu wonder, kenapa tidak pernah Indonesia menghasilkan produk-produk buatan dalam negeri. Hanya panci mas pion yang dihasilkan oleh produk Indonesia. Dengan minyak kutus-kutus. Heran saya. Aku memberi petunjuk dong. Nabi itu apa? Kurban itu apa? Inilah Pak yang saya katakan, Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu. Anda tidak punya pengetahuan di dalamnya. Ya, karena memang di akhir zaman itu yang bisa menolong agama Allah itu ya orang-orang Kristen. Makanya menolong agama Allah. Iya. Allah punya agama menurut Bapak? Karena nanti yang turun itu kan ya itu tadi Isa putra Maria. Ya. Enggak, saya tanya, Allah punya agama? Ya, alam semesta ini punyanya Allah, Bu. Tuh kan, yang ditanya apa jawabnya beda. Nah, ini nih termasuk kalau ditanya nih makhluk melata.
Tanya, Pak, tadi habis makan apa? Ini kayak nenek gue. Nenek gue kalau bicara, lu udah mandi? Barusan aku udah makan, katanya. Kenapa? Dua-duanya sama-sama budek. Ngerti nggak, Audrey? Nenek gue lagi ngomong sama adiknya, dua-duanya sama-sama budek. Jadi kalau ditanya apa, jawabannya beda. Iya, agama punya Allah semua. Agama punya Allah semua. Ada kira-kira 4.000 agama di dunia ini. Apakah Hindu, Buddha, agama Zoroaster, Sabian juga punya Allah, Pak? Iya, cuma kan iya, mereka Bu. menyebutnya beda-beda. Bang Benteng, itu sunat baru di zaman Abraham. Kenapa nggak bisa jawab siapa Adam disunat apa enggak? Berarti Adam bukan Islam dong, kan syarat Islam disunat. Enggak, syariat Islam beda. Kalau soal syariat Islam beda zaman Nabi Adam. Nabi Adam syariatnya nggak bisa dipakai Islam yang sekarang. Makanya Tadi kenapa kelempar? Tadi kenapa kelempar? Kelempar apa gimana? Kena report kayaknya, kena report. Oh, Ya, baik, kamu diam bisa dulu, naik kamu lagi. diam dulu di pojokan. Kamu diam dulu. Iya. Makanya Diam dulu ya, anak ya. Anakku diam dulu ya, anakku ya. Oke, aku tanya satu kali lagi, Pak. Arti nama Muhammad itu apa, Pak? Manusia yang terpuji. Apa yang terpuji dari Muhammad? Karena sebelum jadi nabi digelari Al-Amin, yang terpercaya sama Al-Yasin. Tuh kan, saya tanyanya apa, jawabannya beda. Kamu mengatakan Muhammad itu yang terpuji. Pertanyaan saya, yang membuat Muhammad itu orang yang terpuji itu apa? Perbuatan apa yang membuat dia disebut? Misalnya nih contoh, Audrey yang cantik. Kenapa? Karena dia cantik wajahnya. Pak Bom Bom yang pinter. Kenapa? Karena dia pinter, Alkitab semua hafal. Pertanyaan saya, Muhammad yang terpuji. Apa yang terpuji dari Muhammad? Coba Bapak sebutkan. Jujur, beliau itu jujur. Sebelum jadi nabi udah dipercaya sama orang-orang Arab. Hah? Beliau jujur. Di mana itu tertulis beliau jujur, Pak? Ya, Kalau memang beliau itu jujur, kenapa di surat Al-Baqarah ketika ada barang jarahan yang hilang, yaitu berupa pakaian dalam berwarna merah, nabimu dituduh mencurinya? itu saya enggak pernah baca itu, Bu. Oh my God. Iya. Dan kenapa waktu menikah Khadijah membuat mabuk ayahnya? Dan ayahnya Khadijah tidak setuju Muhammad menikah dengan Khadijah. Enggak pernah Besar. Ini bagian barang yang hilang ada nih, Ibu Sophie, barang yang hilang. cerita seperti itu enggak ada. Loh, kamu nggak tahu bagaimana Muhammad dan Khadijah Warna menikah? merah hilang, yang hilang warna merah. Kamu tahu nggak ketika ada barang jarahan Muhammad menurunkan ayat tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk merampok barang jarahan. Tahu nggak ya? Saya itu. bisa cek di Kenapa asbabun nuzul ayat itu diturunkan? Karena nabimu dituduh mencuri celana dalam berwarna merah oleh pengikutnya. Kamu tahu nggak cerita itu? nggak tahu ayatnya yang di mana. Saya cek dulu di Google ini. Tuh, udah diambil super bom tuh. Ini super bom nih. Hanya itu kan nggak masuk akal. Jadi nggak ada. Sesuatu yang nggak masuk akal kita nggak percaya. Loh, Aku mau nggak masuk akal. Itu asbabun nuzul, Pak. Iya, saya coba cek di ayat berapa, coba. Saya mau cek. Nih coba ya. Saya bukakan ayat Qur'annya. Aduh, parah sekali muslim nih. Malah kita yang baca ayat-ayatnya. Iya. Aduh. Enggak, saya mau cek di Google juga. Bang Solo bisa bikin 2 nggak yang gede? Aku nggak bisa kok. Lagi nggak ada itu bikin 2. Nggak muncul itu. Bisa nggak? Tuh Bu Sofi gedein aja sama Pak Bom Bom tuh. Dia mau buka data. Bu sih buka data kayaknya.
Aku lagi nggak bisa nih, nggak muncul loh yang 2 kali itu. Ya, memang belum ada ini. Oh iya, kok bisa gitu ya? Kemarin-kemarin ada. Mana ya ayatnya, lupa ya. Biasanya kalau host ada itu, sis. Nggak ada, justru aku nggak ada, nggak ketemu. Teman-teman, fenomena Los Angeles kalian tahu nggak? Ada berhubungan dengan Alkitab nggak? Ada nggak? Nanti Pak umum itu mereka nggak tahu. Al-Imran 161 tuh. Al-Imran 161. Itu soal hari kiamat itu Ibu di sini. Al-Imran 161 hari kiamat. Enggak, saya lihat di Google soalnya ini. Oh iya, Orang bukain. ya bentar ini. Ada rampasan perang ya, bentar. Apa tadi mau dibukain? Menurunkan ayat nih. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Kamu tahu nggak kenapa ayat ini diturunkan? Karena nabimu dituduh mencuri pakaian dalam berwarna merah. Benar. Ya, yang waktu dia nikah sama Khadijah itu. Teman-teman YouTube untuk super stikernya ya. Thank you so much. Yang si Muhammad ini kawin sama Khadijah, bapaknya dibikin mabuk. Oh, di lagi kebakaran lagi ya? Oh. Berarti itu yang salah yang nuduh Ibu. Iya, lagi kebakaran besar ada beberapa tempat. Itu yang salah yang nuduh berarti. Di situ kan menerangkan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Di dalam Musnad Ahmad 27. Itu nabimu ngelak karena nabimu dituduh. Nih nanti aku ceritain bagaimana di dalam Alkitab ketika ada yang mencuri, Tuhan memberitahunya siapa yang mencuri ya. Ini Allah nggak tahu tuh, bahkan sampai sekarang nggak ketemu tuh siapa yang mengambil pakaian dalam berwarna merah. Tetapi di dalam hadis ketika nabimu meninggal ditemukan kain berwarna merah barang harta rampasan itu di dalam kuburan nabimu. Waduh. Herannya kalau nabimu jujur, kenapa yang pertama kali dituduh oleh pengikutnya adalah yang mencurinya nabimu coba? Itu beludru Kalau merah. nabimu seorang yang jujur, kenapa nabimu yang pertama kali dituduh mencuri harta rampasan perang? Itu beludru merah, bukan sidi. Masa sidi? Di sini Betul kan? Bludru itu dalam bahasa Indonesianya dibikin bludru. Iya, tapi sebenarnya itu harusnya adalah pakaian dalam merah. Jangan dirubah jadi pakaian dalam. Bahasa Arab aslinya adalah pakaian dalam berwarna Bahasa Arab merah. aslinya pakaian dalam. Bukan itu, bukan bludru. Coba aja buka di sunnah.com itu tuh. Ada di sunnah.com kok itu. Ya, red, namanya velvet underwear. Velvet tuh artinya pakaian, velvet tuh artinya warna merah, underwear ya, pakaian dalam. Yang diambil nabimu tuh pakaian dalam berwarna merah. Terus yang menjelaskan apa tadi? Sama kitab yang surat apa? Dia nggak tahu bagaimana Muhammad kawin sama Khadijah. Ayahnya dibuat mabok. Cerita itu dia nggak tahu dia. Ya coba, saya pengen tahu ayatnya apa. Di Musnad Ahmad 2705. Itu benar kan yang saya omongin, nabimu dituduh mencuri pakaian dalam warna merah? Ya nggak ada masalah Ibu, namanya aja fitnah, nggak ada masalah. Lo kok fitnah? Lo itu ayat nabimu sendiri yang ngelak. Lalu nabimu menurunkan ayat, nggak patut seorang nabi berkhianat dalam harta rampasan perang. Kalau di Alkitab nggak begitu cara menyelesaikannya Pak. Ketika ada yang mencuri, Tuhan menunjukkan yang mencuri namanya siapa. Ditunjukin Pak. Itu artinya Tuhan kami maha tahu. Itu maksudnya itu perkataan Nabi. Nggak mungkin saya sebagai... Nah, itu perkataan nabimu sendiri. Makanya ketika nabimu ketahuan apa, ketangkep basah, lagi nyolong, ketangkep basah, lagi tidur sama budaknya, ayat turun. Iya, nggak masuk akal, nggak masuk logika, kita nggak pakai Ibu. Jangan dimasukkan. Bukan nggak masuk logika, saya menganalisa perkataan nabimu sendiri di dalam Quranmu itu. Ya. Untuk apa dia menurunkan ayat itu? Ya. Konsep pemikiran untuk Islam tameng, untuk mengelak. Ya,
konsep Bahkan ketika Aisyah istrinya Nabimu dituduh berzina dengan Safwan, Muhammad menurunkan ayat bahwa sekarang untuk perzinahan itu perlu 4 saksi. Ayat itu diturunkan kenapa? Karena Aisyah dituduh berzina pada waktu itu. ya banyak fitnah. Tapi di dalam pemikiran Islam Fitnah? Kok fitnah? Banyak. Nabimu membuat ayat-ayat Allah seakan-akan itu berasal dari Yang Maha Kuasa, padahal itu buatan Nabimu sendiri. karena demi keadilan harus ada saksi. Supaya tidak Benar, bukan Nabimu yang nyuri. Allah pasti akan menunjukkannya, sama seperti Alkitab saya. Tuhan menunjukkan siapa yang mencuri. Gak ada yang tahu pada waktu itu. Kalau ada orang banyak, ya. Terus yang dituduh itu cuma 1 orang. Itu kenapa cuma dia yang dituduh? ya, yang menuduh itu melihat apa tidak, Pak? Loh, bukan masalah melihatnya. Ketika seseorang Nggak bisa, dituduh, nggak bisa menuduh, kenapa? Pak. Karena mereka pasti udah pernah curiga sama orang ini. Betul nggak? Udah karena kebiasaan. Contoh kita berlima di sini. Saya, Pak Lidara, Bu Sopi, sama yang si bocil sama Pak Bobo. Contoh gue punya kebiasaan nyolong. Begitu tiba-tiba kalian barang hilang, yang dituduh pertama siapa? Ya gua. Sama Nabi pun begitu. Ya, itu logikanya kan Logis toh? ada sejarahnya. Nah, makanya di dalam Islam Itu makanya kan gue bilang karena punya kebiasaan itu, pasti yang dituduh itu orang yang paling pertama dicurigai. Yang punya kebiasaan itu, gitu loh. Dalam Islam ya seperti Nabi juga begitu. Barangkali ya. Bocil, nanti kau kena lagi, bocil, jangan. Audrey. Iya. Audrey angkat, saya punya itu kayak yang di bawah ada 3M kadrun 3M itu. Ada di bawah kan? 3M. Itu siapa, Pak? Iya ada. Yang gambar 3 orang tuh, oke. Saya kasih turun. Oh iya ada. Ada, iya. itu nggak masuk akal, itu kita tidak pakai. Makanya Islam itu agama akal, agama logika. Ya teman-teman tolong follow Pak Bobo termasuk baru ya. 3M, kadrun, muter, macet, mencret. Aku follow ya. Ayo follow. Tapi dulu bocil. Sebentar bocil, sabar bocil. Ini nama akun kadrun, muter, macet, mencret. Nih 3M, K3M. Ada sekarang saya tanya Bapak. Menurut Anda, yang tidak masuk di akal itu tidak diikuti. Itu termasuk di Quran? Yang di Quran nggak masuk di akal lu nggak ikutin juga? Mana yang nggak masuk akal, yang mana, Pak? Tuh, banyak di Al-Quran tuh yang nggak masuk di akal. Ya contoh burung melata itu kan. Contoh, enggak usah. Contoh Ali Imran 50. Gitu, contoh nggak masuk di akal. Apa ayatnya, isinya? Iya, itu tanya aja coba. Baca dulu dong tempat kamu dong. Ali Imran 50. Itu soal apa tuh? Ali Imran 50, Nabi Isa menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan Allah. Kenapa Allah mau nggak protes? Bentar. Menghalalkan apa yang diharamkan? Iya, menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Nabi Isa diutus untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Coba. Ya bentar. Pertanyaannya, logis nggak Allah mau capek-capek mengharamkan, suruh si Musa, giliran Nabi Isa dihalalin lagi setengahnya. Ayo. Nah, ini Ali Imran 50. Bentar. Masuk muter-muter. Bentar ya, saya cek di Asbabun Nuzul ya. Lu cek di Asbabun Nuzul, yang gua tanya kan di Quran. Iya. Bang Menteng, agamamu itu teroris kan? Bocil jangan ngomong gitu, bocil. Nanti itu. Oh, di sini tidak dijelaskan.
Di sini tidak dijelaskan yang dihalalkan itu apa. Tidak ada yang dijelaskan. Kayak berarti Allahmu lebih tahu dong harusnya kan? Allahmu pasti tahu dong. Iya, iya. Masuk di akal nggak kalau Allahmu nggak tahu? Ya pasti tahu. Apa yang dihalalkan itu? Dihalalkan Nabi Isa. Dari yang telah diharamkan itu. Ya, di sini tidak dijelaskan apa yang dihalalkan. Iya, yang saya minta di Quran. Justru perkataan Allahmu yang gue minta. Ya, bentar. Oh ya, mungkin itu loh, hewan-hewan yang berkuku itu ada yang dihalalkan, nggak apa-apa. Kalau dulu kan semua hewan berkuku dilarang. Oke, di mana ayatnya di dalam Quran lo hewan berkuku itu yang dihalalkan? Di dalam Quran coba. Ayo. Nggak, mana ayatnya? Ayam kan berkuku itu kan halal di Islam. Mungkin itu. Saya juga nggak tahu apa. Saya minta dari Quran, dari pernyataan Allahmu, inilah hewan yang dihalalkan Nabi Isa, bla 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 bla. Mana ayatnya? Iya, tidak dari Quranmu. Itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tadi lu bilang Allah Maha tahu. Jangan masuk di akal, lu nggak terima. Sekarang di Quran lu nggak ada penjelasan, lu nggak terima juga. Itu masuk akal, makanya kita pakai masuk akal. Kira-kira apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa? Apa yang dihalalkan Nabi Isa dalam Quranmu? Kita pakai akal ya, mungkin ayam. Apa yang dihalalkan Nabi Isa dalam Quranmu? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Ya bebek. Berarti Allah lu goblok dong, nggak jelasin apa-apa. Hah? Ya nggak tahu. Loh, katanya Allah Maha tahu. Dia menghalalkan suatu hukum yang tadinya sudah dilarang, tiba-tiba dihalalkan sama Nabi Isa. Kalian kan lebih tahu harusnya. Loh, yang lebih tahu Allah daripada kita. Kalau menurut Pasang apa kira-kira? Nggak ada ayatnya di Quran. Yang Islam lu apa gua? Kenapa lu malah nanya gua? Kampret. Babi. Yang Islam itu siapa sih? Yang jalan itu babi. Ya. Yang Islam itu siapa? Kalau pakai logika, bukan babi. Ya itu tadi kayak ayam terus. Oke, di mana ayatnya? Isa itu menghalalkan yang ayam itu. Yang berkuku belakang. Di mana ayatnya Allah mau bilang? Halal gitu. Iya, di mana ayatnya Allah mau ngomong begitu? Inilah hewan yang dihalalkan Nabi Isa, ayam contohnya. Ini mana ayatnya dalam Quran lu? Oh, bentar. Nah, lihat. Lu lihat nih. Ntar dia tendang si Allah, lihat. Ntar lagi tendang si Allah. Ayo. Bentar ya. Oh ini. Ya. Oh ini. Ikan, daging, unta, lemak itu bekerja pada hari Sabat. Itu dulu kan haram, itu jadi halal. Yang ditanya adalah mana ayat Quranmu? Ya itu. Yang dihalalkan Nabi Isa. Itu saya cek di Google, di AE itu. Ya saya tanya sama Allah, kok tanya sama Google? Lebih pintar Allah apa Google sih? Heran gua. Menafsirkan Al-Quran itu Pak. Menafsirkan Al-Quran itu saya tidak ngomong tafsir, saya ngomong ayat. Saya tidak ngomong tafsir. Yang bikin tafsir siapa? Manusia kan? Ngapain percaya manusia, percaya Allah dong? Loh. Sekarang gini Pak. Bapak dulu tidak makan nasi. Bang, yang saya minta ayat Qurannya, Bang. Makanya ayat kita pakai logika, Pak. Kita pakai akal. Bukan pakai logika. Ketika Quranmu tidak punya logika, kau nilai pakai logika. Itu masalah dari tadi. Gini ya. Ini saya mau menjelaskan logika. Dulu dokter melarang pasang makanan. Apa ayatnya? Jangan lari kemana-mana. Mana ayatnya Nabi Isa menghalalkan itu? Ayam tadi lu ayam. Kalau ayatnya tidak ada, udah berarti ayat Quran masuk di akal nggak itu? Kali 50. Ya masuk akal. Hah? Masuk akal. Loh, kalau masuk akal kenapa nggak dijelasin? Kelar kan lu? Sekarang gini pertanyaannya, dulu yang diharamkan Yahudi itu apa aja? Kan di situ kuncinya, jawabannya di situ Pak. Iya mana? Apa yang diharamkan dulu? Ya saya nggak tahu, itu kan bagi kaum Yahudi. Lu nggak tahu juga, Allah lu aja nggak tahu apalagi lu.
Jawabannya itu ya di situ. Yang diharamkan Yahudi itu dulu apa? Itu dihalalkan. Iya, apa yang diharamkan, terus dihalalkan itu jadi apa aja yang dihalalkan, bagian mana? Hah? Kalau saya cek di Google itu ikan, daging, unta, lemah itu halal. Dulu diharamkan. Oke, mana ayatnya di Quran? Di Quran ada. Mana ayatnya itu dihalalkan oleh Nabi Isa di Quran? Ayo. Bentar, di Quran. Macet. Nah, nggak macet kan udah saya jawab, tidak ada kan nggak ada masalah kan. Yang ditanyakan di Quran, bukan dengan otakmu. Nggak ada, udah dijawab nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Iya, berarti ayat yang 50 itu bermasalah. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskan apa yang dihalalkan Nabi Isa. Itu masalah logikanya di situ. Bapak inginnya apa yang dihalalkan? Justru kita mau tahu apa yang dihalalkan Nabi Isa itu. Ya itu tadi Pak, kalau cek di Google itu tadi jawabannya. Saya tidak tanya Google, saya tanya Al-Quran. Di Quran surah berapa ayat berapa Nabi Isa menghalalkan itu tadi lu bilang ayam. Muslim kalau ditanya Quran jawabannya Google. Heran gue, Google buatan orang kafir. Aduh, jelasin Quran aja pakai buatan orang kafir. Karena kalau kita ingin adu data ya percuma, kita kan saling menolak. Datanya benar pun kalian tolak. Bapak kalau nggak kasih data kita bagaimana mau terima Pak? Datanya aja nggak dikasih kok. Udah ada data kan, tapi masih ditolak. Mana datanya? Ya udah, surah apa ayat berapa? Nabi Isa menghalalkan itu yang tadi ayam itu. Yuk, kita buka di Quran, kita cek itu. Ayam kan tidak tertulis. Tidak apa-apa Pak. Balik lagi, Allahmu yang maha tahu mengeluarkan ayat Al-Imran 50 tapi nggak jelasin apa yang dihalalkan Nabi Isa di zaman itu, zaman Nabi Isa. Apa yang dihalalkan? Nggak ada. Lu cari apa tua juga nggak ketemu kecuali pakai editan baru, ya. Tidak ada editan baru Pak. Jadi Boleh aku tanya nggak? iya. Bisa? Acil, udah selesai. Bagian lu tuh. Sikat tuh. Oke, Bang. Ajaranmu itu mengajarkan kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Oke, kebaikan. Kalau misalnya kita perangi orang itu jahat atau bukan? Kita Ya, perangi ayatnya orang. bisa dicek ayatnya, saya ingin tahu ayatnya apa. Oke. Surah At-Taubah ya, Surah At-Taubah ayat 29. Izin besarin aku boleh? Iya. Aku tunjukin dadanya. Taubah 29 ya. Ya. Boleh besarin aku gak? Host, minta tolong host. Besarin aku host. Minta tolong. Iya, Biar aku tunggu. bisa tunjukin. Iya. Tapi kamu hati-hati ya, nanti kamu kena lagi loh. Enggak. Ini. Iya ini saya udah dapet ini. Tunggu. Ini saya tunjukin kita biar kita baca semua. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharapkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak yaitu Islam, yaitu orang-orang yang diberikan kitab Yahudi dan Nasrani. Yang di sini Yahudi dan Nasrani ya, hingga mereka membayar jizyah dan patuk dan mereka tunduk. Oke, dan konteksnya dalam cerita ini seperti sesuatu pedagang yang ingin masuk ke kota Mekah, dikasih 3 pilihan sama Muhammad. Pertama, bersyahadat masuk Islam. Kedua, bayar jizyah sampai tunduk dan patuh. Ketiga, diperangi atau gitu. Jadi kasihan dong orang yang masuk kota Mekah. Artinya nabimu itu tukang palak. Sama kayak di pasar-pasar pasti punya preman. Jadi berarti nabimu itu preman, bukan nabi. Muhammad itu preman, bukan nabi. Lu kok percaya sih sama nabi yang preman? Lu kok percaya sih sama Muhammad yang preman?
Preman. Aduh. Terbukti kalau nabinya adalah preman, bukan nabi. Konteksnya membela diri kayaknya. Saya juga nggak tahu. Ya kak, mana ada kata di situ ada yang serang kota Mekah? Tunjukin sama saya. Membela Kan di diri. situ, mana ada kata membela diri? Kamu tahu yang ini tadi tanda kurung itu Yahudi dan Nasrani. Kami orang Yahudi dan kami orang Kristen. Kamu agamamu ingin serang kami. Pedagang-pedagang yang ingin masuk ke sana, mereka disuruh beri 3 pilihan. Ya elah, usaha amat sih. Gitu aja. Kenapa lu percaya sama Nabi yang kayak gitu? Aduh, otaknya udah gak sinkron. Nggak apa-apa, sabar. Itu kan masa lalu. Aduh. Masa lalu. Tapi kan yang lu ikuti itu ajarannya Muhammad. Artinya, lu kalau misalnya perangi kami, lu perangi agama-agama seperti kami yang di luar Islam. Kalau lu perangi kami di Indonesia, lu udah di penjara. Artinya ajaran nabimu itu goblok. Ajaran nabimu itu goblok. Lu mau pakai di sini nggak guna. Lu mau perangi kami, perangi yang di luar agama Islam. Nabi itu goblok. Iya. Itu yang kecil dikendaliin dulu tuh mulutnya, jangan begitu ngomongnya, Bro. Iya. Nggak boleh ngomong begitu. Apologet. Ya, kamu belajar kesopanan dulu ya. Jangan kata-kata kasar itu kamu masih kecil. Kalau gue yang udah tua sih boleh, goblok lu, nah itu boleh. Kalau kamu emang masih kecil ya. Iya. Oke. Tapi gitu kan. Masa kamu mau terapin hukum kayak begitu di Indonesia? Yang ada kamu dipenjarain. Bukannya dapat pahala, malah dipenjarain kalau di Indonesia. Itu ajaran nabimu loh, suruh perangi kami yang di luar agamamu. Itu dalam rangka membela diri deh. Mana kata? Oke, salah. Sudah bocil. Kamu baca lagi At-Taubah 28 ya? At-Taubah 28. At-Taubah 28. Tadi Dari katanya 28 ke 29. Ya, dari 28 ke 29. Makanya saya bingung cari-cari ini. Di dalam At-Taubah 28 itu kan dikatakan mengenai pelarangan orang-orang kafir untuk masuk, orang-orang musyrik masuk ke dalam kota Mekah. Kalau lu baca asbabun nuzulnya, orang-orang Mekah itu protes. Coba, saya ingin lihat, jangan digerakin. Apinya jangan digerakin. Baca itu. Jadi di sini ini ajaran, bukan membela. Ini ajaran. Perangilah. Nih, dan di sini yang ditekankan di sini Yahudi dan Nasrani, kami dan orang Yahudi, orang Kristen. Nah, di sini larangan orang musyrik masuk ke Masjidil Haram, bukan perang. Iya, di sini At-Taubah 28. Bang, saya mau belikan kamu buku bahasa Indonesia gak? Buku kamus. Perangi. Ya, di sini yang saya lihat ini, itu orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram. Yang bener, mana katanya di sini nih? Nih mana? At-Taubah 28. Iya, asumsi. Pakai data, Bos. Pakai data lah. Enggak, pakai temanya data. kan beda. Pakai data, Bos. Kita sebagai orang yang berlogika dan punya SDM yang tinggi harus pakai data. Di Google Taubah 28. Pasti itu orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram. Coba cek di Google. Gak usah lari. Apaan di sini? Di Google coba. Apa
apa? Ini Bang Night, aku turunin dulu ya Bang Night ya. Biar ini ada muslim dulu ya, biar 2. Gak usah lari, kita fokus aja sama ini. Jadi terbukti nabimu juga bener. Mana kamu ikutin ajarannya? Lah elah. Enggak, kalau perang kita nggak ikutin Bang Dek. Kalau yang memerangi kan kita nggak perang gitu loh. Itu ajaran. Mana di situ dibilang sampai di situ jangan Kecil, kita perang. udah. Itu baru Sekarang gini. ajaran apa? Ya sabar sih. Dia udah nggak bisa jawab itu. Sekarang saya mau tanya gini aja, Bang Benteng. Apa sih kebaikan agama Islam buat manusia lain? Ya karena orang Islam kan fokus sholat itu Pak. Yang diajarkan hanya fokus sholat. Ya, yang saya tanya, apa kebaikan Islam untuk agama orang lain tuh? Untuk orang-orang lain yang di luar agama Islam coba. Itu tadi mengatur soal poligami. Kalau nggak bisa satu saja. Pak, yang ditanya adalah untuk orang lain yang bukan agama Islam. Ya, ajaran kurban itu kan termasuk sedekah. Itu kan untuk orang lain sedekah kurban. Sedekah itu kan bukan itu Pak. Sedekah itu kan buat orang Islam juga. Ya toh, maksud saya adalah tindakan kalian sehari-hari. Apa sih sebenarnya yang bagus itu buat orang lain tuh? Nutup jalan kalau sholat Jumat itu bagus. Kan sahabat Nabi pernah. Contoh. Nutup jalan kalau waktu sholat Jumat. Nah itu kan contoh yang bagus Pak, ya kan? Iya saya paham. Ini, ya bagus kan ya? sistem ekonomi Terus itu anti pajak. Terus kalau sahur itu kan di negara Islam subuh gubrak. Nah itu subuh. Itu kan bagus untuk orang agama Saya lain. punya saudara Kristen malah terbantu subuh. Saya punya saudara Kristen Pak, malah terbantu. Dia saudaramu 1, apa 10, apa 1 juta orang? Satu doang. Satu bilang bagus, yang lain pun belum tentu bilang bagus. Tapi kan mereka orang kerja capek-capek mau istirahat di rumah, baru juga merem. Ya belum nyampe dunia mimpi. Sakit gigi. Sahur. Lagi sakit gigi, lagi pilek, lagi kepala puyeng. Mau istirahat. Orang mau istirahat. Tiba-tiba kalian tuh gubrang, sahur tuh. Ayo. Ya udah sekarang Oten aja yang sahur. Kan Oten juga diajarin puasa 40 hari. Kenapa nggak puasa? Pertanyaannya bagus apa tidak kelakuan kalian? Sahur itu ngebangunin semua orang, termasuk yang nggak puasa juga kayak kalian. Nggak ada dosa. Bagus apa tidak? Lu jangan lari kemana-mana. Bagus apa tidak ganggu orang lain? Kalau ganggu ya nggak bagus. Bagus, berarti minus ya. Apa yang bagus dalam ajaran Islam buat orang agama lain? Mengganggu, malah membantu beribadah. Malah membantu mbahmu. Orang lagi sakit kok membantu. Pak, malah ada yang dibacok. Gara-gara puyeng dia dengar toa, teriak-teriak sama Islam sendiri. Nih dengerin. Itu kan sakit jiwa Pak. Bukan, Islam juga muak. Nggak bisa dijadikan tema diskusi. Makanya rumah dekat masjid harganya anjlok, nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli kecuali orang yang sakit jiwa yang mau dengar teriak-teriak tiap hari. Islam itu memurahkan semua harga Pak. Mana? Islam nggak boleh harga mahal. Yang bacok itu juga Islam sendiri. Mewah yang mahal itu Kristen semua yang mahal-mahal. Kita dengar ini, iyalah karena punya harga. Ya kalau Islam harus murah. Kalau Islam, ya Islam murah karena dia murahan. Ekonomi Islam tidak ada pajak Pak. Iya karena dia murahan. Kata siapa nggak ada pajak? Enak aja kau di Arab tuh pajaknya gede-gede. Nggak ada pajak. Kita dengerin ya. Terganggu lantaran pengeras suara masjid, pengelola sekaligus guru ngaji rumah tahfiz Al-Quran di Batam, Kepulauan Riau dibacok oleh tetangganya. Pria asal Batam ini ditangkap polisi usai membacok guru ngaji sekaligus pengelola rumah tahfiz Al-Quran di Batam.
Kesal dengan pengeras suara di rumah tahfiz Quran, seorang guru ngaji di Batam, Kepulauan menjadi korban pembacokan oleh tetangganya sendiri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. RF, pelaku pembacokan guru ngaji, tak berkutik setelah ditangkap aparat. Ia ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang guru ngaji yang merupakan tetangganya sendiri. Guru ngaji berinisial SY bersimbah darah akibat dibacok pada bagian kepala oleh tetangganya saat menggelar acara di sebuah yayasan yang terletak di Kapling Belian Tua, Blok A Belian, Batam Kota. Antara pelaku dan korban diduga sebelumnya sudah memiliki sebuah masalah, namun puncak permasalahan itu terjadi pada hari Minggu ketika korban melaksanakan kegiatan pengajian dan pengeras suara mengarah ke rumah pelaku, hingga membuat pelaku kesal dan terjadi cekcok antara pelaku dan korban sampai terjadi pembacokan. Bayangin toh hanya ke rumahnya dia lagi sakit gigi, teriak-teriak, selamat babar, kesel orang, bawa parah. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Mana? Nggak ada kayak gitu. Emang memang bisa dihimbau Islam. Emang punya otak disuruh jangan ngerasin suara. Di Al-Quran aja, janganlah engkau mengeraskan suaramu. Al-Quran sendiri dong yang mengatakan, kenapa kalian pakai corong 4 penjuru, bikin pusing orang, teriak-teriak aja. Iya. Nih kan, sehari 5 kali ya. nih dengar bocil. Iya betul. Gad, gua ke Dubai itu Uni Emirat Arab, syariat Islam. Nggak pernah di jalan tuh ada orang teriak-teriak azan, nggak ada. Nggak pernah kedengaran. Mau subuh kek, mau maghrib kek, mau asar kek, mau zuhur, nggak ada. Mereka adanya di dalam masjidnya sendiri teriak-teriaknya, nggak pakai corong. Di Yordania juga begitu, di Mesir juga. Cuma di Indonesia ini doang dianggap Tuhannya budak. Kita yang ibadah, kita yang ibadah di rumah pun, mereka marah-marah. Ada satu video saya pernah lihat, orang ibadah bikin ibadah di rumah kayak persekutuan, warga datangin dia marah-marah. Gereja dilarang, ibadah dilarang. Lah lu bangun masjid pasti gak ada izin, dan lu pasti ribut banget tiap hari, 5 kali sehari lu teriak-teriak pakai toa. Kamu kira kami nih gak sakit telinga kami dengar teriakanmu itu yang bodoh banget? Emang Tuhanmu itu budak sampai harus pakai? Ntar bocil dengerin nih, Benteng, dengerin. Hal ini saya kebingungan gitu ya. Kenapa banyak masjid yang toanya masih keras, padahal menurut Quran Sunnah tidak boleh, menurut DEPAG tidak boleh, menurut MUI jangan sampai mengganggu masyarakat, serahkan kepada adat di wilayah sekitar. Jadi mereka mengkeraskan suara itu dalilnya dari mana gitu? Dalilnya dari mana? Di Quran tidak boleh mengeraskan suaramu. Nah, dulu boleh. Waktu azan juga keras. Nggak boleh. Bilal muazin. Nggak boleh. Muazin itu mesti diketok kepalanya, jangan kenceng-kenceng, jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Ya. Tahu bilang siapa? Dengar dulu. Hal ini saya kebingungan gitu ya. Kenapa banyak masjid yang toanya masih keras, padahal menurut Quran Sunnah tidak boleh, menurut DEPAG tidak boleh, menurut Quran tidak boleh, menurut DEPAG tidak boleh. Kenapa kalian makin kenceng? Yang bingung kan nggak pakai akal, nggak pakai logika. Otaknya di mana? Quran suruh jangan kenceng-kenceng, kalian pasang 4. Kalau pakai akal, masa ada yang 8. Bingung. Tidak boleh. Ya, Quran sudah melarang, jangan mengeraskan suaramu. Itu tidak melarang. Azan. Kadang-kadang Islam ini Allahnya jadi tendangin beh. Allahnya jadi disikat mereka beh. Otaknya Allahnya, Quran aja dilawan. Kan gimana kita mau ngomongin?
Udah dilarang. Otaknya nggak ada kok. Otaknya nggak ada kok, dilarang juga. Ini dijalanin terus kok. Ya, kalau saja kan ini, kan itu, kan ini. Udah Al-Quran ikutin, nggak boleh. Di zaman Nabi itu azannya keras, Om. Ajan Nabi emang waktu zaman di siapa yang seluruh kota dengar suaranya? Bilal mana ada, Bilal aja matinya karena teriak-teriak. Mana ada yang dengar? Kalau didengar di dekat rumahnya, di daerah dia teriak-teriak, dengar orang. Nggak sampai seluruh kota. Dari mana? Dari mana? Sangat tinggi. Mana nggak ada seluruh kota? Di mana dalilnya? Ah, ngarang kau. Om tanya dalil pasti menolak. Iya, kalian omong kosong aja bisanya. Oke, aku stop sekarang ya. Thank you.